Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Alza Soleha. Saya dari kelas 6H. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat diberikan kesehatan walafiat hingga saat ini. Tak lupa sholawat salam kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman gelap menuju zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato dengan tema Tauhid yang berjudul Murnikan Ibadah Hanya Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa sih kita harus murnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa tidak kepada orang lain, kepada binatang, kepada alam semesta, ataupun kepada benda-benda menanti? Nah, sebelumnya kita ketahui apa sih itu tauhid? Nah, tauhid yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid merupakan pondasi utama dalam agama Islam. Nah, tanpa tauhid yang kokoh dan benar, seluruh amal, perbuatan, ibadah yang telah kita lakukan itu akan menjadi sia-sia. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Nah, Allah dengan tegas menyatakan dalam surah tersebut, yaitu tujuan dari penciptaannya jin dan manusia itu untuk apa? Yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah yang kita lakukan, baik yang bersifat lahir maupun batin, haruslah kita niatkan murni hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tercampuri oleh niat-niat yang lain. Contohnya seperti sifat riya, yaitu ingin dipuji orang lain, kemudian sum'ah, ingin dengar orang lain, ataupun ujub, yaitu bangga diri. Nah, jangan sampai ketiga sifat tadi ini dapat menghambat murninya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang yang melakukannya itu akan mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Jadi dari ayat tersebut tadi, apapun yang kita lakukan ini tuh berdasarkan niat kita, dan setiap yang kita lakukan ini akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan tadi. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang seolah-olah seperti ibadah, tetapi kenyataannya itu melenceng. Contohnya itu seperti bersedekah hanya untuk dipuji orang lain, kemudian sholat hanya untuk dilihat orang lain, dan berpuasa hanya untuk seperti dipandang oleh orang-orang yang soleh. Nah, dari perbuatan-perbuatan tadi itu tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa harus tanamkan niat dalam diri kita ini untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah itu Maha melihat dan Maha mengetahui seluruh isi hati kita tanpa terkecuali. Nah, untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini, saya ada 4 poin penting. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan yang kuat, kita akan terus mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang kedua yaitu mengamalkan dan mempelajari ajaran Islam secara kafah, maksudnya itu secara menyeluruh tanpa terkecuali. Nah, dengan mempelajari ajaran Islam secara menyeluruh,
sehingga kita dapat mengetahui dari perbuatan-perbuatan yang agar tidak menyimpang. Kemudian yang ketiga yaitu bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Nah, pergaulan yang baik akan mempengaruhi kualitas ibadah kita. Yang keempat yaitu yang terakhir, berdoa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan doa dan bertaubat mungkin menjadi senjata ampuh kita untuk kayak terhindar dari adanya dosa dan maksiat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun yang kurang, mungkin itu kesalahan dari saya. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.